Selamat malam, Yen. Apa kabar? Malam Om, kabarnya baik, Kabar terima baik ya. Siapa kasih. yang WL nih malam ini? WA-nya saya kurang tahu Om. Oh, bukan Yen, bukan Yen ya? Bukan Om, saya tanggal 22. Oh, dua-dua ya. Harusnya malam ini dong barengan. Ya Om, gantian sama yang lain Om. Iya, iya, iya. Oh, jadi belum tahu ya malam ini siapa ya? Belum, sepertinya Astri Om. Astrid. Oh, udah lama nggak ketemu Astrid nih. Iya, sehat kemarin Om. Yen sehat juga ya? Sehat-sehat. Om Puji Leo Tuhan. sekeluarga Iya, sehat ya kemarin? sehat ya, sehat. Puji Tuhan ya harus sehat. Yang paling utama sehat sekarang ini. Iya Om.
Malam Pak Leonardi. Salam juga Bu Agatha ya. Iya. Belum pada muncul ya. Iya betul ini. Baik, selamat malam Bapak Leonardi. Selamat malam juga ya. Ibu, Bapak, brother, sister semua. Baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di YouTube, tentunya di channel PDKKS Cikarang Tercinta. Senang sekali Tuhan mengundang kembali untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk semakin menguatkan kita dalam menghadapi dan melewati hari-hari ke depan. Mari kita mulai dengan pujian. Silakan Henry. Ya, shalom semuanya. Apa kabar yang ada di Zoom maupun di YouTube? Malam hari ini sukacita Tuhan berada di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita masuk persekutuan doa malam hari ini dengan sukacita, gelora sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita ingin menyanyikan lagu ini. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh oh, gelora sukacita, oh oh oh, di hadapannya, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari sekali lagi kita katakan lebih indah. Oh Yesusku. Sekali lagi yuk kita katakan sukacita. Sukacita. Ku memuji. Karena anugerahnya, gelora, gelora sukacita. Oh, 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 yes. Oh, 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 di hadapannya, lebih indah dari pelangi. Yang belum buka kamera, yuk kita sama-sama berikan senyum yang terbaik. Ikuti gerakannya ya. Sekali lagi yuk katakan lebih indah, lebih indah. Sekali lagi katakan lebih indah. Oh Yesusku. Langit lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih
indah dari bunga, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Kita sorakan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Malam hari ini mari kita semua ingin bersukacita bersama, yang di rumah, yang di sini. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Buka-buka kameranya dong, yang belum dibuka. Sama-sama kita ingin lihat senyum yang terbaik. Yuk, sama-sama yuk. Yang di rumah, yang di sini, sudah siap memuji Tuhan? Berikan jempol kalau sudah siap. Ya, kita goyang sama-sama karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi hidupmu, hidup kita semua. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kita siap-siap, saya ingin saut-sautan ya. Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagiku, bagi kita semua, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita tenangkan diri kita. Malam hari ini sungguh tema yang sungguh baik, sangat baik. Tuhan ingin mengajak kita merenungkan bahwa mujizatnya masih ada dalam kehidupan kita. Secara khusus saya membawa anak saya Jolin malam hari ini. Ini pelayanan yang pertama dia berada di depan kamera karena
masih pandemi. Tapi sungguh sangat bersyukur saya boleh Tuhan berikan Jolin dalam kehidupan kami sekeluarga. Kalau dulu boleh dibilang saya waktu menikah tahun 2013, memiliki Jolin tahun 2015. Selama 2 tahun tersebut, 1 tahun tepatnya ada pergumulan yang sungguh sangat berat. Pada waktu itu kita dihadapkan pada pilihan berada dalam pekerjaan, pilihan dalam pergumulan memiliki anak waktu itu. Dan kami berdua, saya dan Nancy, waktu itu sungguh hampir merasa putus asa karena dari pernikahan 2013 sampai 2014 kita belum dikaruniai anak pada waktu itu. Dan ditambah juga waktu itu dalam pekerjaan hampir sempat mau pindah ke Tangerang. Dan sungguh luar biasa Tuhan boleh berikan caranya yang ajaib. Kita waktu itu tidak berhenti berharap, tapi saya juga tidak sampai getu ya, bahasa Jawanya getu untuk meminta lagi. Tapi saya hanya mengucapkan bersyukur setiap hari atas setiap apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya terima. Sehingga singkat cerita, waktu persekutuan doa di Elsa waktu tahun 2013 akhir atau 2014 awal, waktu itu lupa, ada satu pelayan dari Jakarta kalau nggak salah memiliki satu buah nubuat kepada istri waktu itu bahwa jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Dan saya mendapatkan pesan kalau engkau akan menerimakan kabar sukacita baik dalam kehidupan keluargamu maupun dalam kehidupan pekerjaan keluargamu, seperti itu singkat cerita. Dan akhirnya lahirlah seorang Jolin, dan sebelumnya mendapatkan tawaran pekerjaan untuk kembali ke Cikarang. Jadi itu sungguh berkat yang luar biasa. Dan satu hal yang saya ingin bagikan pada malam hari ini, dimanapun pergumulan kita, dimanapun kita berada, pergumulan apapun yang kita alami, jangan lupa serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menyerahkan pada Tuhan, tugas kita hanyalah mengucap syukur supaya kita boleh tetap setia. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan akan berikan, yakin dan percayalah itu yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Mari malam hari ini kita boleh tenangkan diri kita. Kita buka dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berkumpul bersama melalui aplikasi YouTube dan Zoom. Kiranya kami ingin undang Engkau hadir Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Kami ingin mengucap syukur padamu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati.
mujizat Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulut kami memuji-Mu, Engkaulah yang baik hati, Engkau begitu baik bagi hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bagi teman-teman yang ingin mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, atas kesetiaan Tuhan sepanjang hari ini. Sejak pagi sampai malam hari ini, kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan
ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, setiap ucapan syukur kami Tuhan. Malam hari ini kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin undang Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Kau Raja kami Tuhan, yang bertata,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Ya Yesus, ya rahasia Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kau boleh memberikan pesan bagi kami pribadi masing-masing Tuhan. Kau boleh ditinggikan, Kau boleh dimuliakan malam hari ini. Malam hari ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, anak-Mu, Pak Leonardi, yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati beliau untuk dapat menyaksikan kebenaran-Mu melalui firman yang telah Kau berikan dalam akal budinya Tuhan Yesus. Dan berkati kami semua, suasana dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, beracaralah dalam firman malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan Pak Leonardi. Ya, baik. Shalom bro and sis, apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya sehat ya. Meskipun di luar sana pandemi masih berlangsung, banyak ketakutan, tapi kita percaya mukjizat itu masih ada. Memang sih kita sebagai orang Indonesia tidak pernah menyangka akan ada penyakit yang model begini, yang sudah hampir 2 tahun merongrong kemanusiaan kita semuanya, seluruh dunia ya. Banyak orang merasakan, waduh luar biasa, karena virus COVID-19 ini telah merubah semua tatanan hidup kita. Dari sisi sosial kita berubah, bisnis, ekonomi, kesehatan, sampai juga ibadah dan pelayanan kita semuanya ikut berubah. Dan kemarin, Juli kemarin begitu menakutkan, ya, yang infeksi itu begitu banyak, setiap hari kita mendengar banyak yang meninggal, romo-romo, para gembala, orang-orang yang kita kenal semuanya meninggal. Sehingga meninggalkan rasa ketakutan pada kita. Kita pun juga mengalami seperti itu.
Nah, sementara di luar sana masih banyak yang khawatir dan takut akan masa depan. Maka marilah malam hari ini saya mengajak Bro and Sis untuk melihat bahwa mukjizat itu masih ada. Seperti virus corona itu nyata adanya, mukjizat Tuhan lebih nyata dan masih ada. Amin. Saya mengambil dari Injil Yohanes bab kedua. Saya minta Ibu Ian tolong bacakan. Langsung aja di unmute, bisa baca di layar yang sudah saya ketik. Yohanes bab 2 ayat 1-11. Silakan Ian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bro and Sis, ini mukjizat air menjadi anggur itu adalah tanda pertama yang Yesus lakukan di depan publik. Dan ini juga kita lihat di mana Bunda Maria ikut pegang peranan penting dalam terciptanya mukjizat tersebut. Karena kasih dan pengharapan Bunda Maria begitu concern kepada sang mempelai, akhirnya dalam keadaan kritis begitu, Bunda Maria minta tolong kepada Yesus. Sebetulnya menurut Yesus di situ, waktunya belum tiba. Tapi karena Bunda Maria begitu sangat concern minta tolong kepada Tuhan, akhirnya mukjizat itu dilakukan juga sebelum tiba waktunya. Nah, ini bagi kita sebagai orang Katolik suatu kekayaan, bahwa Bunda Maria ternyata pun sang penolong dalam doa-doa kita. Kebetulan hari ini hari ulang tahunnya Bunda Maria. Hari raya kelahiran Bunda Maria dirayakan seluruh gereja hari ini. Nah, kita dalam setiap doa kita, mari masukkan juga Bunda Maria sebagai sang penolong. Kita sebagai orang Katolik devosi kepada Bapa, devosi kepada Yesus, sudah devosi kepada Roh Kudus, maka sekalian juga devosi kepada Bunda Maria. Seperti yang saya lakukan ketika kita mau doa online begini, pelayanan online kan lebih berat daripada offline. Ada banyak hal-hal di luar kemampuan kita, jaringan wifi lah, internet lah, ya, atau listrik dan sebagainya. Maka saya biasa sempatkan diri 1 jam sebelum pelayanan, seperti tadi, saya doa rosario. Padahal udah doa kepada Tuhan, udah kepada Yesus, udah minta tolong pada Roh Kudus. Saya rasa nggak cukup, maka minta tolong lagi pada Bunda Maria, 1 jam novena. Hasilnya apa? Selama 1,5 tahun ini saya melayani online hampir setiap hari. Wah, pertolongannya luar biasa. Gangguan paling 2-3 kali. Sekalinya mati lampu tetapi langsung hidup kembali. Hanya recovery 5 menit begitu ya. Lalu yang kedua itu jaringan koneksi internet First Media. Tetapi ada pemberitahuan tadi pagi, misalnya pagi. Wah, ini hari ini ada gangguan jaringan. Jadi saya ngungsi ke rumah adik.
Sehingga lewat doa-doa kepada Bunda Maria, maka banyak hal yang sangat baik. Maka saya mengajak Anda, jangan lupa devosi kepada Bunda Maria. Amin. Sudah sekalian, mukjizat ini terjadi berawal dari sebuah pesta perkawinan yang terancam bubar karena kehabisan stok anggur. Bayangkan, pesta lagi tengah berlangsung, itu kan gaya Timur Tengah, beda dengan gaya di Indonesia. Kalau kita di Indonesia itu pesta paling 1-2 jam. Tapi mereka tuh berhari-hari, 3 hari sampai juga 3 malam begitu. Mereka sukacita, joget, menari, main musik itu gaya Timur Tengah. Tiba-tiba anggurnya habis. Wah, ini luar biasa, sangat memalukan. Karena anggur saat itu di tradisi Israel itu lambang sukacita, lambang kehangatan, lambang penghormatan kepada tamu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah pesta berlangsung, anggurnya habis, bisa jadi disimpulkan tuan rumah kurang sopan kepada tamu undangan. Waduh, krisis terjadi. Bagaimana ini? Padahal sebetulnya ini aneh. Yang umumnya namanya suatu pesta perkawinan, tentulah nggak langsung jadi dadakan begitu dong, betul nggak? Tentu sudah direncanakan, sudah ada prepare, dipersiapkan secara matang sejak jauh-jauh hari. Berapa undangan yang datang, berapa makanan minuman yang disediakan, bahkan harus ada cadangan. Seandainya undangan datang lebih banyak, sudah ada cadangan. Ternyata di hari H perhitungan mereka meleset. Ya, inilah memang perencanaan manusia yang kurang matang. Udah jauh-jauh hari kita prepare. Bagaimana anak kita nanti mau kuliah di luar negeri, tiba-tiba datang COVID-19, keuangan macet. Jadi anak-anak terancam tidak kuliah lagi di luar negeri. Seperti yang saya lakukan, jauh-jauh hari saya sudah prepare. Mau renovasi rumah yang udah tua, di mana-mana bocor di genteng itu. Ternyata tiba-tiba datang COVID-19, wah perencanaan meleset. Ya, lebih baik uangnya ini dialokasikan untuk makan di tengah-tengah kesulitan COVID ini. Ini kita semua, inilah kita manusia. Nah, si kedua mempelai juga begitu. Waduh, bagaimana ini? Ya, untuk beli anggur yang baru nggak mungkin. Dalam keadaan mendasak begitu dan jumlahnya banyak itu mustahil. Ya, itu krisis terancam. Mereka bisa jadi malu karena bubar sebelum waktunya. Tetapi puji Tuhan, melalui kehadiran Yesus di pesta tersebut, telah menolong tuan rumah keluar dari sebuah permasalahan yang krusial. Jadi, gara-gara Yesus ada di tempat pesta itu, terjadilah mukjizat. Ya, Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Air diubah menjadi anggur, sehingga pesta akhirnya berlangsung penuh dengan sukacita. Tuan rumahnya senang, tamu undangan juga happy, karena anggurnya banyak, nggak habis-habisnya. Luar biasa. Saudara sekalian, hidup kita pun seringkali mengalami pengalaman krisis. Seperti kedua mempelai tadi. Mungkin sering terjadi. Apalagi situasi pandemi belum berakhir. Pekerjaan tertunda. Bisnis kacau. Keuangan juga anjlok seperti yang saya alami hampir 2 tahun ini. Ya, wah bagaimana masa depan dan sebagainya. Kita mengalami yang namanya krisis. Nah lalu bagaimana supaya kita pun juga bisa mengalami mukjizat seperti kedua mempelai? Kita pun mengharapkan Yesus mencurahkan mukjizatnya dong, betul gak? Merubah air menjadi anggur, sehingga kehidupan kita bisa berlangsung harmonis kembali. Nah sekarang Anda lihat tulisan kuning di bawah itu, apa syarat terjadinya mukjizat Yesus? Tentu ada syaratnya. Maka kita lihat satu persatu, saya mengajak Anda. Syarat yang pertama, hadirnya Yesus di tempat mukjizat tersebut. Ya, jadi Yesus mesti ada dulu di tempat itu, baru terjadi mukjizat. Dan di pesta itu ternyata Yesus hadir lakukan mukjizat. Nah, untuk hadir di pesta itu berarti Yesus mesti diundang. Nah, kedua mempelai ini mengundang Yesus hadir di pesta itu. Ini luar biasa. Undangan kedua mempelai ini sangat krusial. Karena Yesus ada, terjadi mukjizat. Seandainya kalau Yesus nggak pernah diundang, kisahnya bisa berbeda. Dan kita perhatikan, ketika kedua mempelai ini mengundang Yesus itu di pesta. Kita tahu semuanya yang namanya pesta itu suasananya apa? Sukacita, happiness, senang-senang. Ya, jadi mereka tidak lupakan dalam keadaan begitu. Yesus diundang untuk ikut bersyukur, untuk menikmati sukacita yang mereka alami. Biasanya kan manusia kan lupa. Kalau dalam keadaan sukses, happy,
usaha berhasil, senang-senang, sehat, nggak ada gangguan itu, lupa sama Yesus. Mereka piknik, jalan-jalan ke luar negeri, happy-happy, pesta. Tapi ketika sedang terjadi krisis, sakit, anak-anak sakit, ya ada pandemi begini, baru mengundang Yesus. Nah, marilah kita sebagai murid Yesus mengundang Yesus itu dalam segala suasana, dalam setiap musim hidup kita. Jangan pernah kepepet mengundang Yesus. Kita melihat kedua mempelai ini mengundang Yesus itu di hari baik mereka. Sejak awal mereka sudah mengundang, bukan dalam keadaan kepepet. Ya, saudara sekalian, jadi kedua mempelai ini tidak seperti para murid di Danau Galilea. Sejak awal Yesus hadir bersama mereka di perahu, mereka abaikan Yesus. Mereka anggap mereka orang Danau Galilea, udah berpengalaman bagaimana mengatasi angin ribut, bagaimana mendayung perahu kalau ada ombak, bagaimana cara mancing ikan. Jadi Yesus diabaikan selama dari awal itu, sehingga Yesus tertidur. Saat itu posisi Yesus hanyalah sebuah status yang permanen, bukan pribadi yang hidup. Ternyata dalam keadaan kepepet, ketika badai begitu dahsyat, ketika mereka merasakan bahwa segala kepandaian mereka, teknologi yang mereka alami, nggak bisa membantu, baru mereka minta tolong pada Yesus. Ternyata kita lihat, Yesus nggak pernah tersinggung. Dalam keadaan kepepet, itu masih mau menolong. Dan demikian juga kita. Sekalipun kita mungkin di ujung mimpi buruk sekalipun baru minta tolong sama Tuhan, Tuhan tetap ulurkan tangan. Dia nggak pernah luka batin. Tetapi sebagai murid Yesus, ya, kita yang kurang baik. Kalau mengundang Yesus itu dalam keadaan kepepet, harus sejak awal kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana caranya mengundang Yesus hadir dalam hidupku? Kan sejak awal waktu kita dibaptis, Yesus kan sudah hadir. Betul. Setelah kita dibaptis, Yesus hadir dalam hidup kita. Tetapi apakah posisi Yesus sebagai pribadi yang hidup? Belum tentu, tergantung kita. Kalau kita sikapnya hanya ke gereja saja seminggu sekali, lalu nggak ada relasi apapun, maka dapat dipastikan Yesus hanyalah sebuah status yang permanen, karena kita orang Katolik. Belum jadi pribadi yang hidup. Nah, maka bagaimana supaya Yesus itu jadi pribadi yang hidup? Kita mesti relasi dengan Tuhan. Ada devosi, ya, baca firman, berdoa pribadi, supaya Yesus hadir, ya, sebagai pribadi yang hidup yang mengendalikan hidupku. Saya punya pengalaman begini. Saya kalau pagi-pagi itu saya sempatkan waktu setengah jam sampai 1 jam, ya, tergantung. Kalau saya pendalaman Alkitab sekali bisa 1 jam. Saya menjadikan Yesus sebagai pribadi yang hidup itu lewat pola 5P yang saya lakukan. P yang pertama itu adalah pengucapan syukur. Itu seperti pola PDKK seperti tadi. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Saya ulang-ulang terus akhirnya bermazmur, syukur kepadamu Tuhan, atas hari baru yang kau beri, syukur padamu Tuhan, untuk udara segar yang kami hirup. Terima kasih Tuhan buat keselamatan dan kesehatan yang kau beri sepanjang malam dalam tidur kami. Syukur, terpujilah namamu, agunglah engkau. Saya lebih banyak nyanyinya, 10 menit itu. P yang kedua adalah penyembahan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Saya ulangi sampai penyembahan, sampai bahasa roh, mirip seperti pola PDKK. Setelah itu, biasanya saya ganti juga kadang-kadang variasi atau penyembahan atau doa Yesus. Yesus bisa juga, itu 10 menit, udah 20 menit. P yang ketiga, pengakuan dosa. Saya menyadari saya manusia yang gak sempurna. Mungkin semalam telah melukai perasaan keluarga, atau kasar, atau emosi. Maka pagi-pagi saya merenungkan bahwa saya kurang sempurna, Tuhan, mengaku dosa.
Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Ini bisa 2 menit, udah 22 menit. P yang keempat itu pendalaman Alkitab. Ya, saya baca liturgi Katolik hari ini. Bahkan kalau nanti malam khotbah kayak begini, paginya saya persiapan jadi setengah jam itu bisa 1 jam begitu. Wah, bercakap-cakap dengan firman Tuhan. P yang kelima itu permohonan doa syafaat. Kita doakan dulu untuk gereja, untuk Bapak Paus, Uskup, Romo, sampai semua rohaniwan. Doakan pemerintahan, presiden, sampai seluruh jajaran menteri, satgas, dan doakan penderita COVID hari ini. Doakan tenaga kesehatan dan sebagainya. Baru setelah itu doa untuk kita. Nah, ini 5P ini. Saya lakukan ini bertahun-tahun setiap hari ini. Sampai akhirnya Yesus jadi pribadi yang hidup, yang mengendalikan hidupku. Nah, ini Yesus hadir kalau begini. Itu yang pertama. Sekarang saya bertanya, kalau Yesus sudah hadir dalam hidupku, apakah dijamin nggak kita nggak punya masalah? Jawabannya pasti tetap punya masalah. Ada Yesus, nggak ada Yesus dalam hidup kita, problem tetap ada. Nah, sekarang bagaimana kalau masalah ada? Tinggal langkah yang kedua, kita lihat ini syarat kedua. Adanya tindakan iman meminta pada Yesus. Ketika krisis terjadi, Bunda Maria itu kan tampil sebagai penolong. Karena saya baca di buku tafsiran Injil Yohanes itu katanya yang menikah itu salah satu sepupunya Bunda Maria. Maka kita pastikan Bunda Maria itu sebagai undangan terhormat, juga sebagai wakil daripada tuan rumah. Maka apa yang terjadi pada tuan rumah itu problemnya Maria. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Maria untuk mencari solusi supaya ada anggur lagi. Apakah Bunda Maria pergi ke Carrefour atau ke mall? Tidak. Ya, tetapi ibu-ibu zaman sekarang ini kalau rumah tangganya kekurangan anggur, carinya di mana? Ke mall, ke Carrefour. Ya enggak? Happy-happy begitu di luaran. Lalu kita lihat apakah Bunda Maria mencari solusi tentang anggur yang baru, ke bar atau ke Steamboat? Enggak. Tapi bapak-bapak zaman sekarang, termasuk saya dulu ya, kalau nggak ada anggur lagi di rumah tangganya, kekurangan anggur yang manis begitu, carinya di Steamboat, di bar. Saya zaman dulu tuh di Mangga Besar, dugem sampai pagi, duduk gemeteran di bar. Nah, itu kita. Tapi ternyata Bunda Maria lakukan hal yang luar biasa, cari Yesus untuk mencari solusi. Tuhan, kami kekurangan anggur. Nah, ini saya mau tanya Anda. Dari mana Bunda Maria bisa tahu Yesus itu bisa lakukan mukjizat? Bagaimana dia bisa tahu Yesus bisa memberikan solusi dalam hidupnya? Kan sebelumnya kan Yesus nggak pernah lakukan mukjizat. Ini mukjizat yang pertama loh. Jawabannya wahyu ilahi menyampaikan kepada Bunda Maria lewat sabda Tuhan. 3 kali dikatakan sehubungan dengan kelahiran Yesus, Bunda Maria mendengarkan sabda Tuhan. Yang pertama lewat siapa? Malaikat Gabriel. Ya, malam-malam malaikat Gabriel datang, jangan khawatir Maria, jangan takut. Karena engkau akan hamil oleh kuasa Roh Kudus. Dan anak yang kau kandung namanya Yesus. Ini sabda Tuhan lewat malaikat Gabriel. Bunda Maria dikatakan oleh firman Tuhan, mendengar sabda Tuhan itu masuk kuping kanan, nggak tembus ke kuping kiri. Kalau kita kan langsung tembus kuping kiri. Tapi dia masukkan ke dalam hati, diolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus lahir di Bethlehem. Saat itu nggak jauh dari Bethlehem, di padang gembala, padang Efrata, itu banyak para gembala yang mengembalakan kambing domba. Ya. Tiba-tiba datanglah para malaikat dan bala tentara surgawi. Waduh, ramai sekali. Ya, penuh di angkasa. Lalu para malaikat mengatakan, jangan khawatir, jangan takut. Karena malam hari ini telah lahir Sang Juru Selamat bagi kalian. Pergilah kalian ke kota Daud di Bethlehem. Di sana ada seorang wanita pegang lampin menggendong bayi. Itulah Maria dengan Yesus. Lalu para gembala berlari-larian. Ya, datang pada Bunda Maria dan berkata, tadi kami ketemu para malaikat yang mengatakan malam hari ini lahir Sang Juru Selamat bagi kami. Untuk kedua kalinya, Bunda Maria mendengar sabda Tuhan. Sekarang dari para gembala. Dikatakan lagi oleh firman Tuhan, nanti Anda bisa baca di Injil Lukas bab 2 itu. Bunda Maria mendengar sabda Tuhan itu, masuk ke telinga, ditanamkan dalam hati, diolah. Yang ketiga kapan? Waktu itu Yesus sudah remaja, setiap tahun itu diajak
Bunda Maria dan Santo Yusuf itu untuk ziarah ke Yerusalem. Suatu kali Yesus itu nggak bersama-sama dengan mereka. Mereka pikir sudah sampai di Nazaret, ternyata waktu sampai Nazaret belum ada. Cari lagi tuh. Akhirnya besok ketemu Yesus itu di Bait Allah, lagi khotbahin orang Farisi. Lalu sebagaimana orang tua, Bunda Maria berkata, Yesus, kenapa engkau begitu terhadap kami? Tidak tahukah sepanjang malam kami mencari engkau? Lalu jawaban Yesus bagaimana? Kenapa kalian mencari aku? Tidak bolehkah aku berada di rumah Papaku sendiri? Untuk ketiga kalinya Bunda Maria sekarang mendengar firman Tuhan. Langsung dari Sang Sabda yang hidup, yaitu Yesus. Diolah di hati. 3 kali. Akhirnya olahannya itu berbuah menjadi iman. Dan dia percaya Yesus adalah 100% anak manusia. Tetapi Yesus juga 100% anak Allah. Maka iman Maria percaya Yesus itu Sang Juru Selamat, mampu memberikan solusi dalam kehidupan yang sulit ini. Maka ketika dia kekurangan anggur, Bunda Maria datang pada Yesus dan berkata, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Saudara sekalian, hati Bunda Maria menjadi jenis tanah yang keempat, tanah yang subur untuk menerima benih sabda Tuhan. Diceritakan oleh Yesus ada perumpamaan benih yang baik. Ya, perhatikan, benih yang baik. Artinya benih itu hanya satu jenis benih yang baik, tidak ada benih yang jelek. Tetapi bagaimana benih itu bisa bertumbuh jadi pohon yang berbuah subur, tergantung jenis tanahnya. Ada 4 jenis tanah yang ditabur itu. Pertama, tanah yang keras, ya, di pinggir jalan kan keras. Nah, jadi begitu benih ditaburkan ke tanah yang keras itu benih nggak bisa masuk. Bukan salah benih dong, ya, tetapi salah tanah karena nggak dikasih kesempatan untuk meresap. Nah, karena sampai siang begitu dia nggak masuk, datang matahari, layu. Yang kedua, tanah sedikit lebih baik, tanah berbatu. Ya, memang waktu benih itu ditaburkan masuk sih, ya, tetapi nggak bisa berakar. Karena di bawah tanah itu lapisan bawahnya ada batu-batu karang. Nah, karena nggak berakar, siang-siang itu datang burung dimakan habis itu benih. Yang ketiga, lebih baik tanahnya, tetapi ada semak belukar. Ketika benih jatuh dan tumbuh bersama dengan semak belukar. Ternyata semak belukar ini lebih galak, ya, lebih dahsyat begitu. Tumbuhnya lebih besar, akhirnya benih itu dimakan habis sama semak belukar. Jenis yang keempat itu tanah yang subur. Ya, dibajak sama petani, dikasih pupuk, dikasih air. Ketika benih ditaburkan dan jatuh, wah, masuk diserap oleh tanah yang subur itu dan tumbuh. 10 kali lipat, 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara sekalian, dari surgawi itu hanya satu macam benih, yaitu firman Tuhan yang menyelamatkan. Ya, nggak ada firman Tuhan yang menyesatkan, nggak ada. Semuanya firman Tuhan dari surgawi menyelamatkan kita. Nah, bagaimana firman Tuhan itu bisa bertumbuh menyelamatkan kita? Tergantung jenis hati manusia yang menerimanya. Yang pertama, tanah berbatu, tanah yang keras itu mewakili orang yang memang nggak mau dengar firman Tuhan. Ya, bukan salah firman, bukan salah pengkhotbah, tetapi memang dia nggak mau berikan kesempatan dengan firman Tuhan, nggak mengerti. Masuk ke gereja, romo homili, dia main HP, main WA dan sebagainya. Nggak ada kesempatan. Ini yang pertama. Yang kedua tuh tanah yang berbatu, itu ibaratnya hati orang yang memang mau dengar firman Tuhan, tapi nggak berakar firman itu. Kenapa? Karena waktu dengar firman Tuhan, milih-milih. Hanya senang yang lucu-lucu, waduh romonya lucu nih, khotbahnya bagus dan sebagainya nih. Tapi dengar firman yang keras nggak mau. Kan kita tahu firman yang keras itu kan membuat kita imannya bertumbuh. Ya, saya mantan ketua Mudika, mantan ketua lingkungan, mantan ketua wilayah. Jadi pada dasarnya tahu karakter orang Katolik pada umumnya. Ya, orang Katolik itu kan kalau kita waktu saya di lingkungan, adakan novena Bunda Maria itu, ya, hari bulan Mei dan bulan Oktober, kalau kita undang itu 100 orang lebih yang datang. Nah, kenapa? Sampai tempat rumah tuh nggak cukup lagi. Sewa balai RW.
Karena dalam novena itu kan ada permohonan, minta-minta dan sebagainya. Dan orang Katolik itu pada dasarnya senang bermohon. Saya pun nggak munafik, saya banyak yang memohon kepada Tuhan. Tapi ada waktunya kita memohon dan meminta, ada waktunya dididik oleh firman Tuhan, baru bertumbuh. Giliran APP, giliran Advent, waduh yang datang cuma 5 orang. Kenapa? Karena APP atau Advent itu kan mendidik sabda Tuhan itu. Waduh ya, firman Tuhan itu menyinggung kita dengan keras, tapi kan bagus. Orang nggak siap. Suatu ketika tuh tahun 2007 kalau nggak salah ya, saya bawakan tema APP itu, waktu itu saya jadi pemandu, temanya tuh APP untuk KAJ, korupsi ke aku temanya. Ya, mungkin pada dengar ya. Yang datang cuma 3 orang. Ya, itu pun pengurus lingkungan. Dalam hati saya bilang mungkin para koruptor semua kali nggak datang. Nah, itulah kita. Nah, firman Tuhan yang jenis kedua ini masuk hati yang begini, nggak bertumbuh, ya, nggak berakar, hilang sebentar. Itu yang kedua. Yang ketiga ini semak belukar itu melambangkan orang yang mempunyai 2 tipe. Ya, dengan firman Tuhan juga, ya, rohani juga, tetapi rohana juga. Ya, kekhawatiran dan sebagainya, sehingga itu bagaimana ya, teknologi dunia yang menguasai kita, ya, hikmat dunia, kesenangan dan sebagainya, ya, semuanya keuangan, yang penting senang-senang, happy dan sebagainya. Tipe yang ketiga ini kalau di gereja atau di persekutuan doa nyanyinya semangat. Dalam Yesus kita bersaudara, waktu pulang kita berkelaki. Nah, itu dia. Atau di gereja nyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Waktu pulang lagunya berubah. Aku masih seperti yang dulu, masih marah-marah lagi, masih luka batin lagi, masih korupsi lagi, dan sebagainya. Ini tipe yang ketiga. Dan tipe yang keempat, hati Bunda Maria adalah kita yang hatinya tuh terbuka untuk firman Tuhan. Begitu Romo kasih homili atau awam khotbah kayak begini, masuk kuping kanan atau kiri, tanamkan dalam hati, diolah. Akhirnya bertumbuh berkali-kali lipat. Kita percaya Yesus adalah anak Allah. Maka ketika kita punya problem, kita punya kesulitan, datang pada Tuhan, ya, juga berani berkata, Yesuslah jawaban. Ya, tapi sebaliknya kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak ada iman, kita nggak percaya. Sehingga waktu punya problem, kita lagunya beda, datang pada Tuhan, ya. Uang jawaban dalam hidupku, ya. Jadi pada masa sekarang ini jawaban hanya pada Tuhan. Uang, teknologi, nama baik, ya, nggak bisa jadi jawaban, apalagi masa pandemi yang begini. Amin. Ini yang kedua. Sekarang syarat ketiga. Kalau kita sudah minta tolong sama Tuhan, apakah langsung instan? Seringkali terjadi itu ada proses. Nah, bagaimana menghadapi proses dari Tuhan? Kita lihat sikap yang ketiga sebagai syarat adalah adanya sebuah pengharapan. Kita melihat di ayat 4 ini kan kata Yesus kepada Bunda Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat 4 ini posisi Bunda Maria itu ditegur oleh Yesus. Kalimatnya kira-kira begini, mau apa sih engkau ibu minta sesuatu dari aku yang belum waktunya aku lakukan? Kira-kira ngomongnya begini. Nah, dengan jawaban Yesus seperti ini, tidak seorang pun yang tahu apakah Yesus mau mengabulkan nggak permohonan Bunda Maria. Ini saat-saat yang nggak enak. Kan kita sudah berdoa, udah puasa, udah pantang, udah juga minta tolong sama orang lain, udah konseling, kok belum datang-datang juga nih pengabulan doa kita. Aduh, kita berharap dan sebagainya, kok masih begini. Sampai kita bilang tuh, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Ya, bagi kita manusia, saat-saat seperti ini nggak enak. Saya udah berdoa kok nggak ada jawaban. Tapi bagi Bunda Maria, ini pengharapan bagi Maria. Dia lihat gestur Yesus, dia tahu. Meskipun ngomongnya begitu jawabannya, tapi dia yakin anaknya pasti akan mengabulkan permohonan Bunda Maria. Maka untuk kita lihat ayat kelima ini, dia berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi meskipun jawaban Yesus sepertinya mau menunda,
ya, tetapi Bunda Maria sudah pastikan kepada para pelayan, apapun yang Yesus katakan, perintahkan, lakukan. Jadi Bunda Maria mempunyai pengharapan. Sekalipun jawabannya nggak langsung diberi, tapi dia punya pengharapan. Dia percaya Yesus pasti akan menolong. Inilah pengharapan Bunda Maria. Nah, karena pengharapannya ini, kita lihat kemudian terjadi mukjizat. Maka kita seperti Bunda Maria harus selalu berharap. Barang siapa masih berharap itu titik awal terciptanya mukjizat. Ya. Sekarang kita lihat apa artinya pengharapan. Pengharapan itu dari kata asalnya itu kan harap. Ya. Kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu harap itu berarti niat, mohon, mau agar keinginanku terlaksana. Ya. Lalu pengharapan itu berarti suatu sikap atau gaya hidup yang kuat, yang teguh, sehubungan dengan keinginan kita yang belum terlaksana, tetapi kita berjuang agar keinginan kita itu tercapai. Jadi waktu kita berharap itu, secara dunia itu nggak ada dasarnya. Ya. Pengharapan itu seperti iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang nggak kelihatan. Maka waktu kita berharap kepada dunia ini, dokter mengatakan, udahlah, ya, usia kamu udah tinggal 3 bulan. Ya. Atau para banker mengatakan, aset-aset kamu dijual pun nggak cukup bayar utang. Udah finish. Tetapi kalau kita berharap daripada Tuhan, itu ada dasarnya. Maka pengharapan itu sebetulnya, itu dasar motivasi kita. Barang siapa masih berharap, dia tetap fight, berjuang, nggak gampang menyerah. Saya kasih contoh ya pengalaman saya. Itu waktu zaman masih pelayanan offline sebelum pandemi ini, itu kan Jakarta kan momoknya macet gitu. Di mana-mana macet. Kadang-kadang kita khotbah itu atau ngajar semacam 45 menit ya waktunya. Tapi perjalanan pergi pulang itu bisa sampai 3-4 jam. Apalagi ke Cikarang juga ya, ke Bekasi, apalagi ke Kerawang dan sebagainya. Wah, luar biasa. Makanya saya suka joke sama para pembicara luar kota. Contohnya pembicara Surabaya waktu saya pelayanan sana. Saya bilang, saya iri hati loh, tanda petik iri hati kepada kalian. Karena di Surabaya itu atau Bandung itu kebanyakan nggak macet kayak di Jakarta. Coba kalau kalian ke Jakarta membawakan sabda Tuhan di sana, ya itu nggak gampang saya bilang. Pertama-tama sebelum you taklukkan hati umat untuk mendengarkan firman Tuhan yang you bawakan, pertama-tama taklukkanlah medan Jakarta yang berat, ya. Maka betul. Suatu kali saya diundang untuk khotbah, ngajar CAP di Santo Leo Agung Bekasi Pondok Gede. Keren ya. Yang undang itu Leo Agung, tetapi yang diundang itu Leonardi begitu ya. Di luar sana ada seekor lion yang ngintip. Itu tepat jam 7 on time. Kalau CAP itu on time, paling juga telat 5 menit masih oke. Kalau PDKK kan fleksibel ya. Banyak kadang-kadang kalau pembicaranya telat datang waktu zaman offline dulu, puji-pujiannya dipanjangin ya atau kesaksian dan sebagainya. CAP nggak bisa, maka saya on time. Jam 7 ngajar CAP-nya di Pondok Gede Leo Agung. Saya udah berangkat dari rumah tuh jam 4.45 menit. Wah, ternyata macet. Sambil tol belakang rumah saya kan tol bandara. Terus keluar Pluit, Ancol ya. Kalau ke kiri Tanjung Priok saya ke kanan tuh. Kelapa Gading terus Cawang baru tol Pondok Gede ya Leo Agung begitu, macet nggak bergerak. Itu tahu gak, saya baru sampai di atas Kelapa Gading itu sudah jam 6:04. Secara dasar manusia ya, logika manusia, dasar matematika waktu, 45 menit lagi nggak mungkin sampai, nggak bergerak. Belum ke Cawang, belum ke tol Pondok Gede, mana bisa sampai jam 7. Ya, udah kedinginan, hujan, maaf saya pengen pipis lagi waktu itu. Waduh ya, tetapi saya mempunyai pengharapan. Saya berharap itu Tuhan bisa menuntun saya tiba pada waktunya di Leo Agung itu tepat waktu ya. Telat 5 menit masih nggak apa-apa ya. Nah, karena pengharapan itu apa yang terjadi? Saya fight. Saya tahan banting, nggak menyerah, saya berdoa. Kedinginan dengan AC begitu ya, pipis saya tahan dan sebagainya. Akhirnya apa terjadi? Mukjizat mulai terjadi. Kira-kira udah mulai bergerak dikit mobil, tapi masih pelan. Sampai di Cawang, jam 6:50 menit. 10 menit lagi.
Wah, di situ udah kosong. Nggak ada kendaraan sama sekali. Lancar. Saya terbang itu mobil. Setengah terbang. Atau ya, 150 kilo untuk mobil kecil, setengah terbang. Akhirnya puji Tuhan. Sampai di tempat parkir Leo Agung, itu jam berapa? Jam 7:05. Sesuai pengharapan saya. Akhirnya tepat jam 7:10 setelah saya ke toilet dan sebagainya, mulai pengajaran luar biasa penuh kemenangan. Kenapa? Karena ada pengharapan tadi. Lewat pengharapan tadi, saya fight, saya tahan banting, ya, saya berjuang sampai akhirnya Tuhan kasih kemenangan. Seandainya saya nggak punya pengharapan saat itu, udara pulang aja, it's over, bisa selesai, bisa pulang. Demikian juga kita dalam keadaan pandemi ini harus punya pengharapan. Sekecil apapun pengharapan Anda, ini titik awal terciptanya mukjizat. Meskipun situasi belum berubah, meskipun sudah lebih baik ya dibandingkan Juli, Agustus kemarin, sekarang udah lebih baik, tetapi masih muncul desas-desus varian MU, ya, atau varian Delta Plus. Waduh, bagaimana? Ya, mungkin kita masih khawatir dalam masa depan. Wah, bagaimana di sini? Tapi harus punya pengharapan. Kita percaya Tuhan akan selesaikan ini semua. Mukjizat itu masih ada, masih nyata, dan kita percaya maksimal tahun depan awal. Seadanya sudah berubah, sudah herd immune, vaksinasi, dan kita percaya semuanya akan hidup normal kembali meskipun masih berdampingan dengan virus ya, tetapi kita sudah lebih baik, bisa tatap muka lagi pelayanan, bisa beribadah tatap muka dan sebagainya. Maka perlu adanya pengharapan. Amin. Sekarang syarat berikutnya kita lihat. Adanya ketaatan untuk melakukan apa yang Yesus mau. Kita lihat ini peranan para pelayan juga cukup besar loh. Ya, dari titik awal ketika Maria mengatakan apapun yang Yesus perintahkan pada kalian, mereka udah ready, udah standby, siapkan dan sebagainya. Tiba-tiba Yesus katakan isi tempat ini dengan air, mereka lakukan. Sampai udah isi penuh dengan air biasa, Yesus lakukan mukjizat. Hasilnya mereka disuruh bawa kepada pemimpin pesta. Dari titik A sampai Z yang lakukan para pelayan. Dengan silent dilakukan, dengan setia dan taat. Ya, tanpa komplain. Meskipun dalam hati terheran-heran, kok begini ya? Yang penting itu kan anggur, apa urusannya tempayan harus isi air? Apalagi kita tahu zaman dulu tuh nggak ada instalasi air seperti zaman sekarang, nggak ada keran air, nggak ada pipa air. Para pelayan mesti gendong itu 6 tempayan ya ke sumur, dan satu tempayan isinya 120 liter. Berarti 6 tempayan 720 liter itu digendong ke sumur. Bayangkan. Meskipun dalam hati mereka terheran-heran, kok begini. Sepertinya nggak masuk akal. Tapi mereka setia dan taat melakukan yang Yesus mau. Akibatnya, mukjizat terjadi. Coba seandainya kalau mereka nggak setia dan taat, nggak mau melakukan, nggak ada mukjizat. Saudara sekalian, firman Tuhan itu berkuasa menyatakan mukjizat. Asal kita manusia respon dengan ketaatan. Seringkali kan kita berdoa, ya, saya juga lakukan itu bertahun-tahun ikut Tuhan. Ternyata memang doa saya itu nggak dikabulkan Tuhan. Selalu dikabulkan Tuhan. Mungkin ada mengalami. Tapi yang terjadi, ternyata apa yang Tuhan beri nggak sesuai keinginan kita, betul nggak? Heran, kok begini Tuhan? Saya kan minta planning A, kok Tuhan kasih planning B? Saya maunya begini Tuhan, Tuhan kasih yang lain. Kan bertentangan sebetulnya. Tetapi kalau kita terima juga, ternyata apa yang terjadi? Semua yang Tuhan berikan itu ternyata yang terbaik buat kita. Karena dia lebih tahu kebutuhan kita daripada sekedar keinginan kita. Saya kasih contoh gini. Mungkin yang lalu saya pernah singgung sedikit kesaksian tadi. Saya habis ya dalam efek COVID ini, pekerjaan habis. Saya kan seorang tour leader. Saya dapat uangnya tuh dapat dari tipping peserta lah selama ini. Selama udah bertahun-tahun setiap bulan berangkat begitu ya. Nggak ada gaji tetap karena saya freelance. Orang-orang seperti anak-anak saya kan dia kerja di kantor itu kan work from home, gaji jalan terus. Bahkan anak dan mantu saya tuh naik peringkat lagi, gaji naik ya di tengah pandemi gini. Kalau saya nggak bisa. Jadi kalau nggak ada tur, nggak ada jalan kayak begini, habis semuanya. Saya sebetulnya punya talenta melukis. Ya, dari kecil saya udah melukis film, kemudian saya bertobat, lukisan rohani, religius begitu. Dan memang sekian lama saya melukis begitu untuk nafkah hidup dan sebagainya. Tetapi 7 tahun yang lalu, saya udah berhenti melukis.
Saya merasa lukisan ini kan saya nggak punya sanggar. Orang pesan baru lukis begitu. Apalagi saya pikir lukisan ini kan, maaf ya, hanya kebutuhan sekunder, betul nggak? Kebutuhan sekunder itu artinya tuh kan beda dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu makan, minum, pakai. Itu yang dicari sekarang. Kalau kebutuhan sekunder itu kan hobi, senang-senang nonton, termasuk lukisan. Maka saya pikir udahlah, saya stop aja deh, nggak ada yang pesan juga. Nanti tunggu udah pensiun aja baru saya kembali lukis begitu. Jadi saya udah 7 tahun nggak melukis begitu. Dan ketika pandemi ini berlangsung, nggak ada tur yang saya bawa kan, nggak ada uang. Saya nggak punya kepikiran untuk kembali melukis itu. Tuhan yang sediakan ladang. Jadi lewat seorang ibu yang pesan lukisan itu, dia ngotot minta selama 1 bulan, tolong lukis ini Pak. Saya bilang saya udah lama ngelukis Bu, udah 7 tahun, tangan udah kaku, udah nggak ada mood lagi, cat juga udah kering, modal mesti besar dan sebagainya. Ya, tapi Pak tolong Pak. Akhirnya saya tanya Tuhan, seperti pelayan tadi. Saya bilang Tuhan, saya tetap setia dan taat pada Engkau, cuman saya heran apakah bisa lukisan kembalikan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami Tuhan. Sekarang situasi pandemi begini, orang-orang tuh cari makan Tuhan. Banyak teman-teman yang lari ke makanan. Ada juga banyak teman yang jualan asuransi. Mana mungkin lukisan, apakah bisa gak Tuhan? Ya, tetapi akhirnya saya taat juga. Kenapa? Tuhan izinkan saya kembali lewat ibu tadi. Ngotot 1 bulan Pak, tolong Pak lukis ini. Akhirnya saya minta waktu 1 bulan untuk melukis itu ya. Jadi ya, ternyata luar biasa. Ketika saya taat untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan, mukjizat mulai terjadi. Tangan saya yang tadinya kaku menjadi lincah kembali. Ya, passion atau hasrat atau mood saya itu hilang, kembali lagi. Wah, udah mulai kelihatan bagus ya. Lukisannya itu belum selesai. Datang orang kedua, minta lukisan The Last Supper. Sampai hari ini, 1 tahun lebih, orang tetap pesan lukisan. Meskipun masuk tahun yang baru, tahun 2021, lama-lama baru 1, tetapi itu mukjizat bagi saya. Tanda karya Tuhan. Selagi 1,5 tahun pandemi berlangsung, tabungan habis, lukisan itu jadi solusi bagi kami semua. Maka yang penting, taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, mukjizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ya. Kemudian kita lihat, ya, seringkali kita dijadikan sebagai sarana mukjizat. Kita lihat itu, tapi ini bukan manusia, tetapi ini benda mati, yaitu 6 tempayan. Ayat 6 dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tempayan ini menurut adat orang Yahudi, hukum Taurat, gunanya cuci tangan, basuh tangan, dan basuh kaki. Itu ditempatkan tempayan ini di tepi restoran, hotel, atau rumah makan begitu. Hukum Taurat kan harus mengatakan kalau orang sebelum makan cuci tangan dulu. Kalau nggak cuci tangan itu melanggar hukum Taurat, bisa dihukum. Kalau habis jalan jauh itu kakinya tuh berdebu, cuci di tempayan ini. Dan waktu mereka cuci basuh tangan ini combo ini pakai gayung keluar, nggak seperti yang nempel sekarang di restoran atau di mall-mall kan kita lihat buat apa air itu ya, buat cuci tangan itu kan ada keran, itu nggak ada. Jadi tempayan ini sebetulnya kotor, penuh daki manusia, tetapi bagi Tuhan jadi sarana mukjizat buat mukjizat yang luar biasa. Bagi dunia sesuatu itu kotor. Benda ini nggak layak, nggak pantas, tapi Tuhan membuatnya menjadi sarana mukjizat Tuhan buat orang banyak. Saudara sekalian, seringkali kita kan nengok hidup kita di masa lalu, kita pun juga kotor karena dosa-dosa kita, apalagi saya. Kita nggak layak, nggak pantas. Tetapi Tuhan telah mencuci ketidaklayakan kita lewat darahnya yang mahal di Gunung Golgota. Ya, supaya kita berharga kembali dan hari ini menjadi sarana mukjizat Tuhan buat orang lain lewat bakat talenta yang kita punya. Tapi seringkali kita mengatakan, aku nggak pantas Tuhan, aku nggak layak pimpin pujian, saya nggak layak bawa firman Tuhan, saya tidak layak doakan orang dan sebagainya. Kalau kita terus-terusan merasa tidak layak, sia-sialah Tuhan mencurahkan darah yang mahal untuk mencuci kekotoran kita. Maka marilah kita harus berkata, Tuhan, sekarang saya berharga di matamu.
Saya mau serahkan bakat-bakat talenta saya yang saya punya untuk menjadi sarana mujizat Tuhan buat orang lain. Mari kita lakukan itu. Amin. Sekarang yang terakhir kita lihat nih. Bagaimana respon manusia terhadap mujizat Yesus itu ayat 9 dan 10 itu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bagaimana responnya? Tercengang-cengang. Sebetulnya kan mukjizat yang Yesus lakukan melebihi pengharapan mereka, melewati ekspektasi mereka. Tadinya si pemimpin pesta dan kedua mempelai hanya berharap yang penting anggur stoknya masih ada deh. Yang penting pesta masih berlangsung lah. Kami hanya berharap yang penting pestanya nggak bubar dan saya tidak malu. Ternyata yang Yesus lakukan lebihi dari pengharapan mereka. Ternyata bukan hanya pesta tetap berlangsung, anggurnya ada, stok anggurnya pun luar biasa, kualitas yang terbaik. Ya, kau menyimpan anggur sampai baik sampai sekarang. Itulah karya Tuhan. Nggak pernah palang tanggung, selalu yang terbaik. Nah, hidup kita pun akan tercengang-cengang melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Seperti ini, Anda lihat ini. Ya, anak kecil ini kan tadinya kan berharap hanya lihat bintang saja udah senang sekali. Ya, karena mungkin selamanya dia sulit lihat bintang. Suatu kali dia melihat bintang ke bintang, begitu girangnya. Ternyata lebih mengejutkan, bisa meraih bintang lagi. Ya. Tadinya kan dia hanya berharap, yang penting aku bisa melihat bintang, aku udah senang. Ternyata sekarang malah dapat bintang, luar biasa. Saudara sekalian, saya sekarang memang berharap, ini maaf ya kesaksian, nggak punya maksud apa-apa. Harus setiap bulan itu mesti laku satu lukisan dalam masa pandemi begini, supaya bisa close untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Satu lukisan itu paling ya 4 juta, 5 juta begitu ya. Itu ya selama ini ada, saya syukuri. Tetapi bulan Mei kosong, ya bulan Juni kosong, wah saya bingung. Masuk Juli juga kosong pertengahan. Karena Agustus awal ini mesti banyak bayar rekening. Ya, ada juga mesti servis mobil lagi, ya, mesti bayar PBB lagi dan sebagainya. Wah, bagaimana? Maka pertengahan Juli saya udah was-was kalau belum ada lukisan bagaimana. Saya berdoa supaya Tuhan berkarya, supaya bisa mengalami mukjizatnya. Luar biasa, mukjizatnya tiba. Akhir Juli itu saya dapat WA dari seorang ibu, padahal saya nggak kenal. Biasanya dari mulut ke mulut. Pak, saya dengar Bapak pelukis rohani ya. Saya bilang, betul Bu, waduh saya udah girang sekali, udah senang sekali. Saya mau pesan lukisan bisa nggak Pak? Saya bilang, temanya apa Bu? Temanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, ukuran sekian begini. Terus saya kasih contoh begini. Wah ini bagus sih Pak, saya senang, saya pesan apa? Harganya berapa Pak? Saya kasih harga 6 juta. Maaf ya kalau bilang soal harga ini. Jadi, wah saya cocok lah, waduh saya senang sekali. Saya berharap itu misalnya dia tawar 1 juta pun enggak apa-apa, yang penting ada pesanan gitu. Maka saya begitu saya setuju 6 juta Pak, waduh saya udah senang sekali. Luar biasa, ini mukjizat Tuhan saya anggap. Dia langsung transfer pakai internet banking. Ternyata berapa? 8 juta dia transfer. Pak, dia bilang 6 juta itu angka 6, angka yang nggak bagus Pak. Saya kasih angka bagus 8 juta. Luar biasa, seperti anak kecil ini. Tadinya saya berharap lukisan saja sudah luar biasa dapat 1. Sekalipun 5 juta saja nggak apa-apa. Ternyata nih 8 juta Tuhan kasih ini melebihi ekspektasi saya. Mukjizat yang Tuhan berikan melebihi pengharapan saya. Nah itulah. Seringkali kita akan mengalami hal yang semacam itu. Kita akan tercengang-cengang melihat mukjizat demi mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tadinya kita berharap hanya lihat bintang aja lah Tuhan. Aku sudah puas Tuhan. Ternyata yang Tuhan berikan lebih dari itu, dikasih bintang sekalian sekarang kecil ini. Luar biasa. Yang penting kita selalu undang Yesus hadir sebagai pribadi yang hidup dalam hidup kita. Yang kedua itu tetap minta kepada Tuhan dalam iman. Yang ketiga itu tetap berpengharapan dalam Tuhan. Yang keempat itu setia mempersembahkan hidupku yang tidak layak. Persembahkan talenta dan bakatku yang gak seberapa ini untuk Tuhan lakukan mukjizat sebagai sarana buat orang lain. Kalau ini kita lakukan, hidup kita pun selalu akan tercengang melihat mukjizat, tanda Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di masa pandemi yang rumit dan sulit ini,
yang sampai sekarang belum selesai. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang khawatir Tuhan, banyak orang mengalami kesulitan baik sakit maupun ekonomi dan pekerjaan. Tapi kami percaya dan kami sudah buktikan mukjizat ada. Ketika kami menyadari kami tidak bisa bergantung pada teknologi kami lagi. Ketika kami menyadari bahwa kami tidak bisa bergantung pada hikmat kekuatan kami, maka hanya Engkaulah satu-satunya Sang Pembuat mukjizat yang bisa kami harapkan. Maka lewat firman Tuhan ini, teguhkan kami kembali Bapa. Apapun yang saat ini kami alami, kesulitan apapun, fenomena apapun dari pandemi dengan segala variannya ini, kami tetap percaya akan mukjizat-Mu Tuhan. Berkati kami yang kesulitan ekonomi, yang mengalami kesehatan terganggu dan pekerjaan sulit, Tuhan tolong berkati. Dan akhirnya kami berdoa bagi PDKK Elsa Cikarang ini, yang ulang tahun ke-20 tahun ini diberkati dengan melimpah. Usia 20 tahun adalah usia yang sudah matang. Semoga tetap jadi sarana mukjizat Tuhan buat banyak orang yang datang, yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini, imannya diteguhkan lewat program-program dari PD Elsa. Berkati para leader, Pak Paulus, Ibu Caroline, dan semua timnya, dan juga para leader, dan juga para pembicara yang diundang, agar bisa memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dan lewat program ini, banyak umat-Mu diteguhkan imannya. Di dalam nama Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saya kembalikan ke... Terima kasih Pak Leonardi untuk firman pada malam hari ini. Mari kita tetap dalam suasana doa. Saya ingin undang tim doa Ibu Yen untuk bersiap. Mari kita tenangkan hati, kita ingin berdoa syafaat malam hari ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
pasti terjadi yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat malam Tuhan. Nama-Mu memang selalu kami tinggikan Tuhan. Di dalam hidup kami selalu Tuhan ingin membawa Engkau kemanapun kami pergi dan berjalan. Di dalam segala situasi apapun Tuhan, kami ingin selalu membawa Engkau. Saat hidup kami di dalam sukacita, bergelora, maupun saat kami letih, saat kami lesu, saat kami bersedih, kami hanya ingin selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk istri adik ipar Leawati yang pergi dari rumah sudah 2 minggu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mendorong rohnya dengan roh-Mu Tuhan, agar beliau boleh kembali ke rumahnya Tuhan Yesus. Dan setiap perkara yang terjadi Tuhan Yesus, semoga mereka mempunyai jalan keluar yang baik. Kami percaya roh-Mu tidak terbatas Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan saat keluarga ini mungkin letih, lesu, dan putus asa Tuhan, mereka mungkin menyerah secara manusia. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, biarkan keluarga ini punya pengharapan Tuhan Yesus. Kami juga membawa Bapak Willy Tuhan kesembuhannya. Semoga rencana yang baik, rencana yang indah Tuhan terjadi untuk Bapak Willy dan kesehatannya. Juga untuk keluarganya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka keikhlasan saat merawat Bapak Willy. Juga untuk suster yang membantu Tuhan, berikan hati yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik Tuhan Yesus. Kami juga membawa Ko Andre Tuhan, suami dari Ibu Evri Tuhan Yesus. Kau tahu bahwa Ko Andre adalah penopang bagi keluarga ini. Kami percaya saat keluarga ini mengandalkan Engkau Tuhan, Kau tidak akan pernah menyia-nyiakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengandalkan Engkau, setiap orang yang berpengharapan kepada Engkau, kami sangat percaya itu Tuhan. Dan kami sangat percaya Engkau sanggup turun tangan untuk kesembuhan Ko Andre, untuk pemulihan Ko Andre. Kami juga berdoa Tuhan untuk Romo Melki yang terjatuh dan mengalami pendarahan Tuhan Yesus. Semoga beliau cepat sembuh Tuhan. Rencana-Mu rencana yang baik, rencana yang indah Tuhan. Yang akan selalu terjadi untuk anak-anak-Mu. Terutama untuk Romo Melki Tuhan Yesus. Dan saat ini kami membawa seluruh teman-teman kami yang ada di Zoom Tuhan. Mungkin banyak di antara kami yang memiliki masalah, memiliki perkara, memiliki kesulitan yang tidak bisa mereka ungkapkan Tuhan. Tidak bisa mereka ceritakan Tuhan. Saat ini Engkau mendengarkan hati mereka, mendengarkan seruan mereka. Dan kami berseru kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak akan pernah tinggal diam. Di dalam perkara yang kecil, perkara yang besar, dan di dalam segala perkara.
dan juga teman-teman kami yang ada di YouTube, Tuhan Yesus. Siapapun mereka, Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu, kemuliaan menjangkau mereka semua, Tuhan. Juga untuk PDKK kami, Tuhan Yesus. Biarkan PDKK kami menjadi PDKK yang manis, Tuhan. PDKK yang hidup dan menghidupi roh-roh yang lain yang ada di hati kami. Dan biarkan Roh Kudus selalu menyala-nyala bagi kami, Tuhan. Setiap pemuji, setiap pewarta yang hadir adalah pilihan-pilihan-Mu, Tuhan Yesus. Dan Engkau dibesarkan, Tuhan. Engkau diagungkan, Tuhan. Dan Engkau senantiasa ditinggikan, Tuhan. Di dalam persekutuan doa kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Saat ini, Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang ingin menyatakan doanya. Dengarkanlah, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjadi teman seperjalanan kami. Langkah demi langkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi Allah yang sangat sabar bagi kami. Di dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi Allah yang pemurah bagi kami. Tidak pernah Engkau tidak memberkati kami di dalam hal apapun. Biarlah hati kami semua yang ada di Zoom dan YouTube ini adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati selalu membawa sukacita dimanapun kami berada. Di dalam-Mu yang baik Tuhan dan kudus, kami menaikkan doa ini. Amin. Amin, puji nama Tuhan, terima kasih Cien. Mari kita malam hari ini berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang benar bagi hidup kita, hidup keluarga kita. Amin. Karena Dia gunung batu dan kota benteng kita. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Semesta alam memuja, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat
mengangkatku tinggi. Kau Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita dengarkan pengumuman pada malam hari ini, silakan. Selamat malam. Sebelumnya mau ucapkan terima kasih untuk Bapak Leonardi atas firman yang semakin meneguhkan dan menguatkan kami. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Nah, ini ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Untuk Rabu depan, tanggal 15 September, ini ada undangan istimewa ini, Bapak, Ibu, teman-teman semua ya. Dimohon hadirnya di Misa Ulang Tahun PDKKS Cikarang yang ke-20. Misa akan dibawakan oleh Romo Antonius Suhardi Antara. Ini berkat luar biasa. Kami mohon, kami berharap teman-teman semua hadir. Kami menunggu untuk kita bersukacita bersama. Walaupun masih dalam misa online. Ingat ya teman-teman ya. Kemudian untuk Rabu tanggal 22 September, nah ini bagaimana kita bisa menjadi punya karakter anak Allah. Mari hadir di persekutuan doa masih online ya hari Rabu 22 September, yang firman akan disampaikan oleh Ibu Adeline Riyadi. Kemudian persekutuan doa online berikutnya Rabu tanggal 29 September. Firman disampaikan oleh Bapak Haryanto Onggo. Nah ini yang mau belajar sabar nih di saat-saat sulit. Kemudian untuk bulan Oktober hari Rabu tanggal 6 ada persekutuan doa lagi nih. Kebencian adalah buah dari kesombongan. Firman akan disampaikan oleh Bapak Tony Tandra. Wow, tanggal persekutuan doa lagi masih online di hari Rabu tanggal 13 Oktober. Beriman dan berbuah. Firman akan disampaikan oleh Ibu Ignacia Bernadette Maringka. Kemudian tanggal 20 Oktobernya, Rabu tanggal 20 Oktobernya ada misa online, misa kudus yang akan
bisa dipimpin oleh Romo Camelus Delelis Dakunya. Nah, teman-teman semua, demikian info dan undangan untuk setiap Rabu ya. Kemudian yang ingin mendapatkan informasi mengenai kegiatan kami, boleh di WA chat di Sekretariat PDKKSA di 0851 0335 3333. Baik, selanjutnya kita tutup dengan doa dulu ya. Mari teman-teman, kita mau foto bersama dulu ya. Mari buka videonya, berikan senyuman yang termanis. Sudah buka semua ya? Silakan yang bertugas memfoto. Iya, Pak Nandi. Oke, saya foto ya. Jalin. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Oke. Baik, mari teman-teman, Bapak, Ibu, dan Bro NC semua, mari kita tutup PD pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa malam ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah Engkau tabur akan bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami. Hati kami semakin berani mengambil tindakan iman, mengundang Yesus, berpengharapan dan taat, hingga mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Kini kami mau tutup PD ini, Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam istirahat malam kami. Dengan berkat kasih-Mu, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Karena Dia Tuhan Yesus yang sungguh baik bagi hidup kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya.
sampai jumpa minggu mendatang. Tuhan Sampai Yesus jumpa memberkati. semuanya. Yen, terima kasih untuk tugas Ya, Om. baca firman tadi ya. Terima kasih kasih. Om Iya, pelayanannya. Jolin, Tuhan berkati Jolin. Agatha, terima kasih. Pak Yohanes, Amin. Wisnu, Terima kasih, Pak ya, Henry. Tuhan berkati. Bye. Henry, Jolin, keren banget Henry, ya. Jolin, luar biasa ya. Henry, shalom Henry, selamat malam. Ya, malam Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, oke. Ya, makasih Pak.